Beralih ke informasi lain, pemirsa, politikus Marwah Daud menyatakan dirinya telah mundur dari keanggotaannya di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini disampaikan Marwah Daud saat ditemui di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Marwah membantah jika dirinya mundur terkait keikutsertaannya dalam padepokan milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Marwah mengatakan ia memilih untuk mundur karena merasa sudah tidak sejalan lagi dengan MUI. Atas keputusan Marwah ini, Ketua MUI Ma'ruf Amin menyatakan telah menerima pengunduran diri Marwah Daud Ibrahim dan menghargai haknya untuk mengambil keputusan. Jadi mari kita sabar mengerti proses hukum, kita hormati prosesnya juga yang perkembangan ini. Jangan langsung kita ini berjanjiin, ini syirik, ini haknya Tuhan untuk menilai siapa yang lebih Islami, siapa lebih beriman. Saya kira jangan cepat-cepat. Saya sudah menyatakan mundur dengan harapan bisa lebih objektif melihat proses ini. Jangan karena saya ada kemudian ada terganggu. Terima kasih. Saya kira haknya dia lah. Mungkin dia tidak cocok dengan pendapatnya MUI yang menjadi mainstream. Dia memilih pendapat lebih memihak kepada sana. Dia merasa tidak sejalan. Karena itu dia mengundurkan diri. Saya kira itu lebih gentle. Kasus hukum yang menimpa Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak membuat para pengikutnya meninggalkan padepokan. Mereka masih setia bertahan di padepokan di tengah ketidakpastian nasib mereka. Sudah hampir 2 pekan sejak Dimas Kanjeng Taat Pribadi ditangkap, hingga kini lebih dari 200 pengikutnya masih setia bertahan di padepokan. Para pengikut Taat Pribadi selama ini tinggal di tenda-tenda yang mereka dirikan sendiri. Kurang lebih ada 80 tenda berdiri di lahan seluas 5 hektar. Ini adalah salah satu tenda milik pengikut yang berasal dari Bali. Dan memang pengikut yang ada di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini tidak hanya berasal dari satu wilayah saja, namun beragam wilayah di Indonesia. Dan agamanya tidak hanya Islam saja, namun ada yang beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Dengan latar belakang agama dan daerah asal yang beragam, pengikut Dimas Kanjeng tinggal berdampingan dengan kondisi seadanya. Bahkan sebagian dari mereka berdagang di lingkungan padepokan. Salah satunya adalah Hasmiati. Pengikut Dimas Kanjeng asal Makassar ini rela meninggalkan usaha mebel dan kelima anaknya di Makassar sejak tahun 2010. Hasmiati pun tetap yakin Dimas Kanjeng tidak bersalah. Duduk di kursi tanpa ada apa-apa, langsung proses. Ya kan, langsung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah jawaban yang guru saya maksud di kampung hati ini. Jadi iya, saya melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Nah, yang kedua kalinya Pak ya, alhamdulillah, ambil garam, terus dia bungkus, dimasukkan di kresek, taruh di piring, ditutup dengan sajadah. Alhamdulillah keluar dengan ini Pak. Permata inilah yang keluar. Apa ini? Semacam sulap. Ini kan tidak kan? Ini kan saya pakai sampai sekarang, makanya saya ikat buat kenang-kenangan pertama buat saya ini. Dari 3.119 pengikut, kini tinggal 242 pengikut yang masih bertahan. Pihak Kecamatan Gading, Probolinggo pun terus membujuk para pengikut untuk segera pulang ke daerahnya masing-masing. Pengikut yang kesulitan biaya akan difasilitasi dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Kabupaten maupun Provinsi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Bremana Tenaya, Karis Ramadhani, Metro TV. Keluarga korban pembunuhan Ismail Hidayah, salah satu pengikut Dimas Kanjeng, mendesak pihak kepolisian agar menghukum mati pelaku pembunuhan. Pihak keluarga dari Ismail Hidayah, salah satu korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi, meminta aparat untuk memberikan hukuman mati terhadap pelaku. Pasalnya sebelum pelaku melakukan pembunuhan, para korban sempat dianiaya hingga akhirnya tewas. Menurut pihak keluarga, kasus pembunuhan dilakukan secara terencana. Keluarga meminta agar pelaku segera dihukum secepatnya.